menjelaskan materi metode numerik berkaitan dengan interpolasi. Sebelumnya, kita mengenal dulu apa sih interpolasi. Para rekayasawan dan ahli ilmu alam sering bekerja dengan sejumlah data diskrit yang umumnya disajikan dalam bentuk tabel. Data di dalam tabel mungkin diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan, hasil pengukuran di laboratorium, atau tabel yang diambil dari buku-buku acuan. Interpolasi memainkan peranan penting dalam metode numerik. Fungsi yang tampak rumit menjadi lebih sederhana bila dinyatakan dalam polinom interpolasi. Interpolasi adalah teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Selanjutnya, macam-macam metode interpolasi. Ada 3 macam. Yang pertama, orde 1 dikatakan interpolasi linear dengan persamaan Y sama dengan AX plus B. Nah, dari kurva terdapat 2 buah titik yang dihubungkan menjadi sebuah garis lurus. Nah, yang kedua, orde 2 dikatakan interpolasi kuadratik dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dari kurva terdapat 3 buah titik yang dihubungkan. Yang ketiga, orde 3 dikatakan interpolasi kubik dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX kuadrat plus CX plus D. Interpolasi yang pertama adalah interpolasi linear, merupakan program atau metode untuk menentukan titik-titik antara dua buah titik dengan menggunakan garis lurus. Kurvanya seperti ini. Jadi ada 2 buah titik yang diketahui, yaitu x1 y1 dan x2 y2. Nah, yang mau dicari di sini adalah y. Y di sini itu berapa? Maka menggunakan rumus y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Sekarang contoh interpolasi linear. Tentukan nilai fx pada x sama dengan 5,5. Nah, dari tabel ini diketahui ada 2 buah titik, 1,1 dan 2,4. Untuk penyelesaiannya, kita tuliskan kembali rumus persamaannya. Selanjutnya kita masukkan angka tersebut menjadi y-1 per 4-1 sama dengan x-1 per 2-1. Maka y-1 per 3 sama dengan x-1 per 1. Kita kalikan silang menjadi y-1 sama dengan 3x-2 min 1, kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi y sama dengan 3x min 2. Jadi fx-nya sama dengan 3x min 2. Selanjutnya, substitusikan x pada fx menjadi f 5,5 sama dengan 3 kali 5,5 min 2 sama dengan 14,5. Nah, ini merupakan kurva yang diperoleh dari fungsi 3x min 2 dengan memasukkan nilai x sebesar 5,5. Jadi titik perpotongannya ada di sini, 5,5 dan 14,5. Yang kedua, interpolasi kuadratik merupakan program atau metode untuk menentukan titik-titik antara 3 buah titik, P1 dengan x1y1, P2 dengan x2y2, P3 dengan x3y3 dengan memakai pendekatan fungsi kuadrat. Nah, jadi kurvanya seperti ini. Diketahui 3 buah titik, P1, P2, dan P3. Yang mau dicari di sini adalah nilai dari Q-nya berapa. Maka untuk mendapatkan titik Q dengan rumus Y sama dengan Y1 dikali X min X2 kali X min X3 per X1 min X2 dikali X1 min X3 ditambah Y2 dikali X min X1 dikali X min X3 per X2 min X1 kali X2 min X3 ditambah Y3 kali X min X1 kali X min X2 per X3 min X1 kali X3 min X2. Atau bisa disederhanakan rumusnya menjadi fx sama dengan b0 ditambah b1 dikali x min x0 ditambah b2 dikali x min x0 dikali x min x1.
B0 sama dengan fx0 sama dengan 1. Kemudian B1 sama dengan fx1 min fx0 per x1 min x0 sama dengan 4 min 1 per 2 min 1 sama dengan 3. Dan B2 sama dengan fx2 min fx1 per x2 min x1 min fx1 min fx0 per x1 min x0 dibagi x2 min x0. Kita masukkan angkanya menjadi 9 min 4 per 3 min 2 dikurangi 4 min 1 per 2 min 1 dibagi 3 min 1 sama dengan 5 min 3 per 2 sama dengan 1. Nah, setelah B0, B1, dan B2 diketahui nilainya, maka kita masukkan terhadap rumusnya menjadi fx sama dengan 1 ditambah 3 kali x min 1 ditambah 1 kali x min 1 dikali x min 2 sama dengan 1 plus 3x min 3 plus x min 1 kali x min 2 sama dengan 1 plus 3x min 3 plus x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan x kuadrat. Selanjutnya, masukkan nilai x pada fx menjadi f 6,5 sama dengan 6,5 kuadrat sama dengan 42,25. Ini merupakan kurva yang dihasilkan dari fungsi tersebut. Jadi titik perpotongannya ada di sini 6,5 dan 42,25. Yang ketiga, interpolasi polinomial merupakan program atau metode untuk menentukan titik-titik antara n2 titik p1 dengan x1y1, p2 dengan x2y2, dan p3 dengan x3y3 sampai dengan pn, xn, yn dengan memakai pendekatan fungsi polinomial pangkat n-1. Rumus y sama dengan a0 plus a1x plus a2x kuadrat plus sampai dengan an-1x pangkat n-1. Dari rumus ini, maka diperoleh persamaan simultannya menjadi yn sama dengan a0 plus a1xn ditambah a2xn kuadrat ditambah a3xn pangkat 3 ditambah sampai dengan an-1xn pangkat n-1. Interpolasi polinomial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama interpolasi polinomial Newton dan interpolasi polinomial Lagrange. Baik, yang pertama interpolasi polinomial Newton merupakan metode untuk menentukan representasi eksplisit dari interpolasi polinomial. Secara umum, n plus 1 titik data, misalnya x0y0, x1y1, x2y2 dapat dicocokkan dengan suatu polinomial n yang mempunyai bentuk fx sama dengan b0 ditambah b1 kali x min x0 ditambah b2 kali x min x0 dikali x min x1 ditambah sampai dengan bn kali x min x0 kali x min x1 sampai dengan x min xn min 1. Dan untuk mencari b0 sama dengan fx0, b1 sama dengan fx1 x0, bn sama dengan f kali xn xn min 1 sampai dengan x1 x0. Nah, ini juga merupakan rumus untuk mencari fungsinya. Yang pertama, jika beda terbagi hingga pertama, kedua beda terbagi hingga kedua, dan yang ketiga beda terbagi hingga ke n. Nah, sekarang contoh tabel dengan i sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 untuk interpolasi polinomial derajat 5. Ya, mulai dari i 0 sampai dengan 5. xi sama dengan x0 sampai dengan x5. fxi mulai dari fx0 sampai dengan fx5. Ini merupakan beda terbagi hingga pertama. Selanjutnya ada beda terbagi hingga kedua dan beda terbagi hingga ketiga. Oke, sekarang contoh interpolasi polinomial Newton. Tentukan nilai pendekatan f1,5 untuk interpolasi polinomial derajat 4. Nah, dari tabel sudah diketahui mulai dari T0 sampai T4
fx4. Maka nilai xt dan fxt kita masukkan sesuai dengan rumus fungsinya. Nah, dari data tadi dibentuk dalam tabel menjadi seperti ini. Sehingga nilai pendekatan untuk f1,5 adalah, kita masukkan lagi rumusnya di sini, maka f1,5 akan mendekati 0,76519 ditambah min 0,48370 dikali 1,5 dikurangi 1 ditambah min 0,10872 dikali 1,5 min 1 dikali 1,5 min 1,3 tambah 0,06580 dikali 1,5 min 1 dikali 1,5 min 1,3 dikali 1,5 dikurangi 1,6 ditambah 0,00200 dikali 1,5 min 1 dikali 1,5 min 1,3 dikali 1,5 min 1,6 dikali 1,5 min 1,9. Jadi nilai pendekatan untuk f1,5 adalah 0,51182. Dan selanjutnya interpolasi polinomial Lagrange. Interpolasi polinomial Lagrange hampir sama dengan polinomial Newton, tetapi tidak menggunakan bentuk pembagian beda lingga. Interpolasi polinomial Lagrange dapat diturunkan dari persamaan Newton. Untuk yang pertama, linear dinotasikan dengan x1x sama dengan x min x1 per x0 min x1 kali fx0 ditambah x min x0 per x1 min x0 kali fx1. Nah, selanjutnya untuk f2x dan f3x ini, jadi dapat diturunkan dari persamaan Newton. Oke, sekarang contoh interpolasi polinomial Lagrange. Dari fungsi y sama dengan fx diberikan 3 buah titik data dalam bentuk tabel berikut ini. Tentukan f3,5 dengan polinomial derajat 2. Maka untuk penyelesaiannya, dengan persamaan polinomial Lagrange ori 2 didapatkan rumus seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita masukkan titiknya terhadap rumus tersebut. Jadi f2 3,5 sama dengan 3,5 min 4 per 1 min 4 dikali 3,5 min 6 per 1 min 6 dikali 1,5709 ditambah 3,5 min 1 per 4 min 1 dikali 3,5 min 6 per 4 min 6 dikali 1,5727 ditambah 3,5 min 1 per 6 min 1 dikali 3,5 min 4 per 6 min 4 dikali 1,5751. Nah, jadi nilai f3,5 dengan polinomial derajat 2 adalah 1,5751.